sejak kelahiran UMP kami sangat maju dalam kami punya perjuangan, kami bangun momentum dan ada dukungan di Melanesia, Pasifik, tapi juga di Afrika, Karibia, dan juga termasuk Uni Eropa. Dan kami harap dan yakin bahwa dalam waktu yang akan datang kami akan membangun kekuatan di luar negeri, dan kami harap teman-teman Aceh dan Maluku juga bisa bergabung dalam mempromosikan hak penentuan nasib sendiri dan hak untuk berpendapat. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuan Ab. Satu pertanyaan tambah, mengapa Papua mau merdeka, ingin merdeka? Sebab kami tidak ada harapan dalam Indonesia. Kalau kami tinggal di Indonesia, kami tentukan musnah. Terima kasih Tuan Ab atas keterangan dan penjelasan. Pembicaraan yang berikut, saya mau undang Tuan Arif Fadilah, Ketua Presidium Aceh National Liberation Front (ASNLF). Silahkan untuk memberikan penjelasan mengenai perjuangan Aceh. Mic. Tolong kau nyala mic-nya dulu. Mic. Tuan Arif Fadilah punya mic belum? Ya, okay. Silahkan. Bisa dengar? Ya. Oke, terima kasih Tuan Moderator atas kesempatan hari ini. Selamat salam sejahtera pada seluruh peserta diskusi publik pada hari yang berbahagia ini. Dalam diskusi ini saya akan coba jelaskan secara singkat mengapa Aceh ingin merdeka. Sebagaimana kita ketahui, dalam sejarah Aceh pernah berdiri sebagai satu negara yang berdaulat, dan ini dibuktikan dengan satu hubungan diplomasi dengan berbagai negara pada masa kejayaannya, seperti dengan Inggris, Prancis, Belanda, Turki, dan sebagainya. Aceh juga termasuk salah satu yang mendukung negara Belanda, kemerdekaan Belanda dari Spanyol pada tahun 1602, jadi jauh tempo hari sebelum kedatangan bangsa kolonial ke Nusantara. Namun dalam perjalanan sejarahnya di tahun 1873 itu kerajaan Belanda justru menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh, yang menyebabkan kematian ratusan ribu bangsa Aceh. Perang kolonialisasi ini berlangsung hingga pecah Perang Dunia Kedua, dan di saat Belanda terdesak oleh serangan Jepang dan meninggalkan Aceh, sejak saat itu Belanda tidak pernah kembali ke wilayah Aceh sebagai wilayah yang sebelumnya berdaulat. Dan Indonesia sendiri itu tidak lain adalah sebagai satu negara buatan yang atau dengan kata lain itu adalah kelanjutan dari pemerintahan Hindia Belanda. Ini adalah salah satu bisa kita katakan dasar sejarah historis mengapa Aceh ingin merdeka. Dan selebihnya setelah selesai Perang Dunia Kedua, sepatutnya terjadi proses dekolonisasi di wilayah Nusantara. Namun hal itu tidak terjadi, sehingga memicu konflik yang berkepanjangan hingga saat ini atas dasar berbagai historis dan prinsip-prinsip dekolonisasi. Aceh menyatakan kemerdekaan pada tanggal 4 Desember 1978 yang dideklarasikan oleh Yang Mulia
Dr. Hasan Muhammad Ditiro, melalui forum atau wadah yang kita kenal sebagai Aceh Sumatera National Liberation Front. Ini kita terus berusaha untuk meraih kembali kedaulatan Aceh sebagai pernah ada jauh sebelum kedatangan bangsa kolonial sebagaimana saya sebutkan sebelum ini. Itulah beberapa alasan prinsip yang perlu kita ketahui secara dasar mengapa kita ingin menuntut kemerdekaan atau melakukan pembebasan dari penjajahan Indonesia. Di saat ini mungkin sekilas konflik di Aceh terlihat mereda, namun pada dasarnya akar dari persoalan itu belum selesai sama sekali. Walaupun di tahun 2005 itu terjadi satu proses perdamaian, penandatanganan yang dikenal dengan MOU Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Namun setelah sekian lama kita lihat atau dirasakan sendiri oleh bangsa Aceh, itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebagian dari isi, atau tidak mau dikatakan seluruhnya, itu isi nota dari kesepahaman Helsinki tersebut itu tidak terwujud. Bahkan pihak Indonesia yang memang sudah meratifikasi itu hak-hak politik dan sipil, juga hak ekonomi, sosial, budaya, sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Helsinki tersebut, tidak terjadi realisasi di lapangan. Bahkan hak-hak Aceh yang sebelumnya sudah dijamin dengan undang-undang yang ada, itu secara terang-terangan sekarang hak tersebut dipangkas oleh Jakarta. Ya. Dan perkembangan terakhir yang kita amati itu hak berbicara, khususnya kebebasan berekspresi dan berbicara di dalam komunitas Aceh. Di Aceh sendiri itu tidak ada jaminan keselamatan. Dalam berbagai aksi-aksi damai kita lihat juga sikap kita katakanlah show of force dari aparat keamanan Indonesia yang berlebihan terhadap massa yang hadir pada aksi-aksi tersebut. Ini jelas sekali mengabaikan hak-hak dasar bangsa Aceh untuk memberi pendapat secara bebas dan secara damai. Bahkan kasus yang terakhir, yang paling aktual, beberapa hari, bukan hari, malah 2 hari yang lalu, katakanlah, itu ada satu kasus di mana seorang hanya menulis satu status di dalam Facebook, akun Facebooknya, itu malah menjadi persoalan yang sangat besar di pihak Indonesia. Dia ditangkap dan sekarang dalam proses pemeriksaan pihak keamanan karena melanggar yang kita namakan dengan Undang-Undang ITE. Ini dengan Undang-Undang ITE ini banyak sekali kasus yang menghambat artinya kebebasan untuk berekspresi atau berpendapat di Aceh khususnya, dan saya yakin juga di wilayah Papua, juga Maluku, dan berbagai daerah lain di Nusantara. Namun sikap yang kita katakan ini kriminalisasi terhadap hak-hak bangsa Aceh sendiri itu tidak akan
menghilangkan atau menurunkan semangat perjuangan bangsa Aceh. Ya. Dan ASNAF sebagai wadah pergerakan pembebasan itu akan terus berusaha berjuang secara legal menurut hukum internasional dan akan berupaya dengan cara-cara non kekerasan untuk meraih kemerdekaannya. Jadi itu sejauh ini kondisi saat ini yang terjadi di Aceh. Dapat kita garis bawahi beberapa poin. Jangankan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk bicara pun saat ini semakin sempit ruangan di Aceh. Ya. Untuk ke depan tentu saja ada langkah-langkah yang akan kita tempuh dan kita tetap berpegang pada azas legalitas pergerakan sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas tersebut. Juga kita akan mempromosikan isu-isu yang terkait dengan hak-hak merdeka bangsa Aceh, apakah itu di tingkat Aceh sendiri, regional, ataupun internasional. Itu upaya yang terus kita lakukan. Program kerja yang selama ini kita sampaikan juga ke dalam community yang ada, itu antara lain dengan penerangan, ya. Kemudian pendidikan, advokasi, dan kampanye untuk memperkuat kesadaran nasional Aceh. Sehingga bangsa Aceh itu mampu berpikir untuk membela kepentingan nasionalnya. Ini perlu kita garis bawahi. Tapi tanpa adanya satu kesadaran, sangat sulit untuk meraih tujuan dari perjuangan. Tentu saja ada hambatan dan risiko yang kita hadapi, namun itu kita sama-sama tahu, baik bangsa Aceh, bangsa Papua ataupun Maluku, konsekuensi yang akan kita hadapi bila kita terlibat dengan pergerakan. Dan khususnya perlu kita garis bawahi, yang utama sebelum kita melangkah lebih lanjut dengan hak penentuan nasib sendiri, kita perlu sama-sama memperjuangkan terlebih dahulu hak untuk bebas berbicara, hak bebas untuk berekspresi di wilayah kita. Karena tanpa ada kebebasan untuk berbicara, saya kira mustahil untuk kita berbicara untuk isu-isu yang lebih besar seperti hak penentuan nasib sendiri, ataupun hak kemerdekaan, atau hak-hak yang lain. Jadi hak dasar inilah yang terlebih dahulu yang harus kita selesaikan. Dan untuk ini Tuan Arif Fadila, ya, kurang 1 menit. Oke. Tidak masalah. Kita sudah wujudkan ini dalam beberapa tahun terakhir ini. Papua, Maluku, Aceh itu selalu menggalang aksi-aksi bersama, dan melalui satu diskusi seperti ini tentu saja akan semakin mempererat hubungan kita, akan semakin meningkatkan semangat perjuangan bersama, karena musuh yang kita hadapi juga adalah satu, ya, Indonesia. Jadi itu harapan dari Aceh. Tentu saja kita perlu menggalang kekuatan yang ada untuk sama-sama meraih hak menentukan nasib sendiri. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Arif Fadila atas keterangan penjelasan mengenai Aceh dan Aceh punya pikiran mengenai mengapa Aceh ingin merdeka. Pembicaraan yang berikut, saya mengundang Tuan Umar Santi, Menteri Luar Negeri dari Pemerintah Republik Maluku Selatan, RMS. Tuan Santi, silahkan untuk memberikan penjelasan. Tolong nyala mic dulu dari Tuan Santi. Mic. Mic dari Tuan Santi, silahkan nyalakan dulu. Atau Tuan Santi bisa nyala mic sendiri juga di